Kan 3 pertanyaan itu substansinya ada di mana dan manfaat-manfaat apa dari ketiga pertanyaan itu, serta bagaimana cara menjawab ketiga pertanyaan itu minggu kemarin. Nah, hari ini pertemuan yang kedua, kita mulai dari pertanyaan mengapa. Mungkin di kalangan teman-teman yang awam, bisa jadi ini lebih susah daripada pertanyaan mengapa. Tetapi saya tegaskan bahwa subjektif saya mungkin pertanyaan apa lebih susah daripada pertanyaan mengapa. Karena pertanyaan apa membutuhkan kepastian, definisi, rumus, dan konsep atau teori, tetapi pertanyaan mengapa itu kita bisa belajar filsafat itu sendiri. Karena dengan pertanyaan mengapa, kita bisa melakukan refleksi, melakukan kritik, melakukan analisis tentang pertanyaan apa yang mau disampaikan dalam konteks itu. Oke. Jadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa diskursus filsafat Islam itu tumbuh, berkembang, masuk ke masa puncak, kemudian turun di titik terendah dalam diskursus keislaman. Jadi pertanyaannya, mengapa filsafat Islam itu tumbuh, kemudian berkembang dan sampai masa puncaknya, dan kemudian terakhir turun, dalam arti terjadi deklinasi, itu kenapa, itu mengapa, begitu. Saya bisa menjawab dengan 3 hal. Pertama, bahwa filsafat Islam itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah umat Islam. Nah, gitu. Jadi ini untuk menyadarkan betul bahwa posisi filsafat Islam itu tidak dilepaskan dari sejarah umat Islam. Jadi kalau orang mengatakan tidak butuh filsafat Islam, itu bisa jadi orang itu menafikan sejarah umat Islam. Karena sejarah umat Islam itu melahirkan filsafat Islam. Filsafat Islam itu anak kandung dari sejarah Islam. Tanpa sejarah Islam, filsafat Islam tidak akan ada. Tetapi juga tanpa filsafat Islam, saya kira sejarah Islam juga mungkin tidak ada juga. Oleh karena itu, poin pertama, kenapa filsafat Islam itu naik turun? Ya karena dia hadir bersamaan dengan proses dialektika historis dan kreativitas umat Islam dari masa ke masanya. Ada dialektika historis bersama lingkungan sekitarnya, ada orang-orang kreatif yang membangun gagasan kefilsafatan, ada inovasi-inovasi sosial yang didukung oleh negara, oleh society, yang kemudian melahirkan filsafat Islam itu tumbuh, berkembang sampai masa puncak, dan kemudian bersamaan ketika sejarah Islam menurun sampai ke titik nadir, pada saat itu juga filsafat Islam juga turun dalam titik nadirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa filsafat Islam naik turun bersamaan dengan sejarah diskursus keislaman pada umumnya? Karena filsafat Islam berjalan secara afinitas. Secara afinitas atau secara paralel dengan peradaban Islam. Begitu. Ini yang kedua. Jadi afinitas itu perlu saya jelaskan, kalau kita melihat ada rel kereta api, ada 2 rel, ada 2 bantalan, ada 2 rel itu, kalau ke kiri belok ke kiri semua. Tapi dia tidak bersentuhan kanan dalam arti lurus begitu berdiri, itu paralel atau afinitas. Jadi dengan peradaban Islam, saya sudah jelaskan tadi. Tetapi
kita paham betul bahwa di dalam konteks filsafat Islam ataupun dalam konteks peradaban Islam ada dimensi yang berubah dan ada dimensi yang tetap. Ada pergolakan, ada perlawanan, ada kompromi. Ini menjadi ciri khas bagaimana dinamika ataupun tumbuh kembang filsafat Islam. Banyak contohnya. Misalnya contoh, karya-karya dari At-Tauhidi itu merupakan karya filsafat dari sebuah pergolakan, dari sebuah perlawanan terhadap kekuasaan pada waktu itu. Tetapi kalau misalnya kita melihat contoh karya Al-Farabi ataupun karya Al-Kindi, itu merupakan gagasan yang lahir dari sebuah kompromi. Baik pergolakan maupun kompromi, sesungguhnya filsafat Islam bergerak dalam pergerakan sejarah Islam, tetapi ada yang substansial dan ada yang berubah. Yang substansial, yang tetap, itu adalah sebuah visi dari filsafat Islam, yakni visi religiusitas dan keilmuan serta rasionalitas. Sementara yang berubah itu adalah mungkin dalam bahasa sederhana saya adalah perihal bahasa, perihal logika ataupun perdebatan, itu bisa berubah. Tetapi substansinya sama. Baik yang pro maupun kontra, mereka punya visi yang sama, yaitu bagaimana filsafat Islam membangun dirinya bersamaan dengan pembangunan agama pada umumnya di masyarakat. Ini yang perlu dipahami. Berikutnya yang ketiga, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman agama yang menjadi latar utama. Jadi ilmu pengetahuan itu menjadi energi, sama juga dengan agama, menjadi energi bagi lahir dan tumbuh kembangnya filsafat Islam. Tetapi pada saat yang sama, ketika agama itu ya dalam konteks tertentu terjadi konflik dan seterusnya, terjadi anomali-anomali di masyarakat, maka pada saat yang sama agama, filsafat Islam kehilangan fondasinya. Dan ketika filsafat Islam kehilangan fondasi, maka pada saat itu juga dia mengikuti proses penurunannya. Oke. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, kita masuk ke mengapa. Jadi, pertanyaannya adalah, mengapa bisa dinaikkan ininya, PPT-nya. Mengapa filsafat Islam tidak beranjak dari perbincangan metafisika sebagai mainstream aliran filsafat? Ini pertanyaan penting, pertanyaan yang menggelitik di kalangan para filosof Muslim dan filosof Barat. Ada dua jawaban yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita harus yakin begitu ya, ada pembelokan sejarah yang sengaja menggiring filsafat Islam untuk sepenuhnya fokus pada persoalan ketuhanan. Tetapi ada yang menggiring, gitu. Ada pembelokan sejarah. Saya tidak tahu siapa, saya tidak menuduh, tetapi bisa jadi orientalis itu salah satunya. Jadi mereka berusaha menempatkan filsafat Islam terbatas pada diskursus
ketuhanan dan meninggalkan diskursus kealaman ataupun at-tabi'iyat serta ilmu terapan, yaitu Aryadiyah. Padahal pada awalnya ketiga unsur ini itu sama-sama, dalam arti punya ruang space yang sama, punya kapasitas yang sama. Bahwa filsafat Islam itu diusung tidak hanya persoalan-persoalan metafisis ketuhanan, tetapi juga persoalan-persoalan ilmu pengetahuan, persoalan-persoalan alam, persoalan-persoalan katakanlah metodologi berpikir dan seterusnya, atau kita sebut dengan logika. Tetapi kita tidak tahu sampai kemudian di hari ini ada kesan bahwa filsafat Islam itu cenderung metafisika. Nah, ini sebenarnya PR besar buat para pemerhati filsafat Islam. Kita jangan sampai filsafat Islam itu mengekor dari mindset filsafat Islam yang dibangun oleh sarjana barat tradisi orientalis. Bukan berarti kita tidak percaya. Kita percaya dan kita berterima kasih kepada tradisi orientalis yang telah membangun mindset filsafat Islam, tetapi kurang. Kenapa? Karena filsafat Islam menjadi sebuah filsafat metafisika. Filsafat Islam tidak bisa memberi gairah kemajuan bagi para pemeluknya atau bagi para peminatnya yang membangun masyarakat kemudian bisa menjadi bergerak, seperti halnya bagaimana kontribusi filsafat barat terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, mengapa filsafat Islam tidak beranjak dari perbincangan metafisika? Ya, kita tahu bahwa belajar filsafat Islam memang mau tidak mau berangkat dari basis teologis. Ini. Basis teologis, bukan sains, begitu. Dan membaca referensi dari paradigma teologis. Nah, ini juga yang menjadi catatan buat kita semua. Jadi kita belajar filsafat Islam itu berangkat dari ya tadi itu memang basis teologis, bukan basisnya sains. Kita harus jujur mengakui seperti itu. Bukan berarti ini jelek, tidak. Tapi kesadaran seperti ini bisa menjadi pemantik untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan revolusioner atau perubahan-perubahan mendasar tentang bagaimana filsafat Islam dibangun dalam konteks kekinian. Itu kepentingannya. Gitu. Kemudian yang ketiga, mengapa filsafat Islam tidak melahirkan peradaban modern Islam? Ini pertanyaan ini muncul karena ya sekali lagi kalau kita bercermin ke barat, mereka menggunakan filsafat kemudian melahirkan peradaban modern. Mereka melahirkan filsafat kemudian melahirkan peradaban modern barat. Lepas dari kemudian kemodernan mereka meninggalkan agama, itu urusan mereka. Tetapi kenapa kita filsafat Islam tidak melahirkan peradaban yang modern dalam Islam? Ini pertanyaan. Pertama, jawabannya karena kita meninggalkan satu bab dalam filsafat Islam, yakni bab tentang ilmu pengetahuan. Jadi studi tentang ilmu pengetahuan yang ditulis oleh para filosof muslim itu hampir tidak disentuh oleh para pemerhati filsafat Islam. Apakah itu ilmu pengetahuan yang dalam bentuk disiplin-disiplin ilmu pengetahuan, seperti engineering, seperti antropologi, seperti ilmu geologi, seperti astronomi, ini hampir tidak kita sentuh.
minimal kita menyentuh sejarah bagaimana mereka mendiskursuskan, mewacanakan disiplin-disiplin itu dalam ruang filsafat. Kenapa diskursus-diskursus disiplin tadi ada dalam ruang filsafat? Karena kita sadar betul sebenarnya keilmuan itu semuanya hampir praktis dalam bingkai filsafat dan agama. Beda dengan sekarang kan, ada beda antara agama, sains, dan filsafat. Kalau kita membaca referensi abad tengah, misalnya abad ke-16, abad ke-15, di sana tulisannya itu matematika. Orang barat ya, tetapi judul utamanya itu adalah filosofia principa atau principa filosofia. Jadi filsafat, di bawahnya matematika. Ini di barat, abad ke-14, abad ke-15. Filsafat itu menjadi ilmu utama, sementara matematika itu disiplin kecil. Nah, kita juga sebenarnya sama, bahwa filsafat itu ilmu utama atau disiplin utama yang besar, dan di situnya ada cabang-cabangnya, termasuk diantaranya adalah ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi pertanyaan, mengapa filsafat Islam tidak melahirkan peradaban modern Islam? Pertama, jawabannya, karena kita meninggalkan satu bab dalam filsafat Islam, yakni ilmu pengetahuan. Baik dalam bentuk kedisiplinan, epistemologi, metodologi, maupun kritik atas pengetahuan itu sendiri. Ini yang kita lepas. Kita belajar filsafat Islam itu belajar sejarah. Kita tidak belajar filsafat Islam dalam konteks membangun pemikiran kita untuk maju. Ini kan lucu. Mestinya kita belajar filsafat Islam itu adalah belajar untuk maju dengan berpikir kita. Mestinya kita belajar filsafat Islam itu membangun pemikiran kita untuk bisa maju. Tetapi kita tidak belajar filsafat Islam untuk mempelajari sejarah, menghafalkan, dan seakan-akan tidak ada relasinya dengan konteks kekinian. Ini kan problem. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa filsafat Islam tidak melahirkan peradaban modern Islam? Jawabannya, ada keterputusan sejarah pada abad ke-13. Ketika referensi ilmu pengetahuan diambil ke barat, sementara internal Islam tidak siap untuk meritis kembali, kecuali secuil gagasan ontologi metafisika yang dibangun oleh Mullah Sadra abad ke-16. Ataupun kalau bolehlah misalnya secuil gagasan sosiologi yang dibangun oleh Ibnu Khaldun pada abad ke-14. Begitu. Artinya, kita kan tahu betul bahwa perampasan kekalahan umat Islam dari Nasrani pada abad ke-13 itu tidak hanya kekalahan secara militer, politik, ataupun sosial, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kekalahan dalam ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan kemudian ditarik ke Eropa, referensi-referensi diambil di Eropa dari bahasa Arab, orang-orang Eropa menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin, dan dari bahasa Latin itu kemudian diterapkan dalam kurikulum perkuliahan mereka di Roma, di Paris, di Prusia, ya di Rusia, di Austria sekarang, di Austria sekarang, kemudian di Rusia, itu mereka membangun, mendiskusikan gagasan-gagasan kefilsafatan dalam tema besar dan disiplin-disiplin keilmuan dalam tema kecil yang diambil dari Islam dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan ini merupakan transfer knowledge yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama umat Islam kemudian terjebak di dalam persoalan-persoalan internal dan tidak mampu mengembangkan tradisi filsafat Islam yang sudah mengakar sedemikian lama. Kalau saja era itu berhasil, atau minimal kita bisa menginterpretasikan keberhasilan filsafat Islam dari keterjebakan abad ini, maka bisa jadi ada jembatan yang menjadi penyambung dari missing link realitas filsafat Islam tidak
menjadi peradaban, tidak membentuk lagi peradaban Islam modern sekarang ini. Artinya sebenarnya begini, kalau kita bisa membangun secara positif sebuah bridge, jembatan dari link yang miss antara abad ke-13 sampai abad ke-14 atau ke abad ke-16, maka bisa jadi sebenarnya gerak positif tentang keilmuan filsafat Islam itu bisa membangun abad-abad berikutnya, bisa membangkitkan abad-abad berikutnya dalam konteks filsafat Islam. Ya, saya kira oke. Kemudian berikutnya berikutnya, mengapa filsafat Islam sering dituduh sebagai copy paste dari filsafat Yunani? Ini pertanyaan yang sering muncul di kalangan para orientalis, dan tulisan orientalis itu kemudian dibaca oleh teman-teman mahasiswa filsafat Islam. Para teman-teman filsafat Islam kemudian mengikuti saja pertanyaan itu. Dengan sinis mereka mengatakan, apa sih Pak filsafat Islam? Filsafat Islam itu kan cuma copy paste dari filsafat Yunani. Nah, ini menjadi akut, mispersepsi yang akut di kalangan mahasiswa sekalipun. Padahal mispersepsi ini sebenarnya hanya muncul di era orientalis klasik ya, abad ke-19 awal. Beda dengan orientalis ataupun islamisis ataupun para pemikir filosof modern sekarang, seperti Thomson, seperti Oliver, seperti banyak yang lain yang cenderung apresiatif, positif terhadap filsafat Islam. Nah, jadi jawabannya, mengapa filsafat Islam sering dituduh sebagai copy paste dari filsafat Yunani? Jawabannya, itu misinterpretasi Barat atas Islam. Itu mispersepsi Barat atas filsafat Islam yang dilakukan oleh orientalis. Begitu. Kemudian memang orientalis itu sengaja cenderung untuk merendahkan posisi filsafat Islam. Jadi ada semacam istilahnya kegagalan bagi kita untuk memahami secara kritis tentang posisi filsafat Islam. Kita kan terus terang sebenarnya kan secara, meskipun kita secara diskursus banyak sekali kita membuka fakultas-fakultas filsafat, fakultas komputer, fakultas teknik, tetapi kan sebenarnya kan paradigmanya kita masih mengekor. Ini problem ya. Tidak hanya di humaniora, tetapi juga di ilmu-ilmu sains, ilmu eksakta. Jadi misalnya kita membuka pelajaran atau membuka fakultas matematika, tapi matematika kita sebenarnya mengekor pada paradigma matematika dari luar. Kita membuka pada fakultas kedokteran, tapi kedokteran kita sebenarnya mengekor dari paradigma kedokteran dari luar. Nah, kita membuka fakultas ekonomi, tapi kita tidak bisa melahirkan ilmuwan ekonomi. Kita penghafal teori-teori ekonomi. Coba bisa bayangkan. Kita membuka fakultas antropologi, tapi kita menjadi penghafal teori-teori antropologi dari luar. Kita sendiri tidak pernah melahirkan teori antropologi. Kita membuka fakultas pendidikan, tapi kita tidak melahirkan teori-teori pendidikan. Ini sebuah katakanlah keprihatinan bagi dunia pendidikan tinggi kita yang tidak melahirkan ilmuwan, tetapi melahirkan praktisi ataupun melahirkan para penjiplak ya begitu ya mungkin. Nah, halnya sama juga dengan filsafat Islam. Filsafat Islam juga sama. Jadi filsafat Islam itu hanya kita membaca dari para penulis filsafat Islam dari luar. Kita tidak pernah melahirkan satu paradigma baru tentang filsafat Islam. Ya, ini juga mungkin sindiran buat saya. Gitu. Tapi saya masih punya kemauan atau punya gairah untuk misalnya membangun tulisan baru
yang bisa jadi melahirkan satu paradigma baru. Oke, yang terakhir, di dalam konteks pertanyaan mengapa ya, mengapa filsafat Islam lebih mengedepankan penggunaan rasio daripada wahyu? Nah, ini tadi pertanyaan-pertanyaan contoh saja, tidak pertanyaan dalam arti ini pertanyaannya enggak. Ini contoh-contoh saja dengan mengapa, dan ini penting untuk meskipun kita awam tentang filsafat Islam. Jadi saya ulangi lagi, mengapa filsafat Islam lebih mengedepankan penggunaan rasio dibanding wahyu? Jawabannya, filsafat Islam tidak merepresentasikan dirinya sebagai agama. Loh, itu. Filsafat Islam tidak merepresentasikan dirinya sebagai corong agama atau sebagai agama. Tetapi justru filsafat Islam itu memposisikan dirinya untuk melayani agama dalam menjelaskan berbagai subjek persoalan keagamaan. Itu. Jadi seperti itu. Sekali lagi, filsafat Islam itu tidak merepresentasikan dirinya sebagai agama. Hanya dia tidak menggunakan wahyu. Filsafat Islam adalah, kalau boleh saya kasar mengatakan, itu sebagai pembantu dengan segala reka energi yang mereka gunakan, yang mereka miliki untuk membantu agama di dalam menjelaskan aspek-aspek internal dalam agama. Pertanyaannya, mengapa agama perlu dibantu oleh filsafat? Karena agama dalam sejarahnya selalu menghadirkan gagasan-gagasan yang high dan masyarakat tidak paham. Masyarakat mempertanyakan. Kemudian lahirlah penafsir-penafsir agama. Ada penafsir agama yang rasional, ada penafsir agama yang taklidi, begitu. Ada juga mungkin penafsir agama yang katakanlah yang istihadi. Faqih itu adalah seorang penafsir agama yang istihadi. Dia menjelaskan agama dalam konteks perspektif fikih, begitu, sehingga kemudian mereka melahirkan gagasan-gagasan yang penting di dalam konteks agama. Jadi sekali lagi pertanyaannya, mengapa filsafat Islam lebih mengedepankan penggunaan rasio itu dibandingkan wahyu? Jawabannya, filsafat Islam tidak merepresentasikan dirinya sebagai agama, tetapi melayani agama. Kemudian jawaban yang kedua, semua disiplin dan wacana dalam ranah manusiawi ya pasti akan jatuh pada mekanisme rasionalitasnya. Termasuk di dalamnya adalah keyakinan atau wahyu itu sendiri. Ini penting menurut saya. Jadi disiplin atau wacana dalam ranah manusiawi pasti akan jatuh pada mekanisme rasionalitasnya. Termasuk di dalamnya adalah keyakinan atau wahyu itu sendiri. Contoh misalnya, ketika kita menjelaskan wahyu, atas nama wahyu, untuk sebuah wahyu, pertanyaannya, ketika kita menjelaskan wahyu itu dalam konteks manusia, kemanusiaan, maka penjelasan-penjelasan tentang wahyu itu, meskipun atas nama wahyu, untuk kepentingan wahyu, pasti akan jatuh kepada dimensi rasionalitasnya. Loh, begitu. Contoh misalnya, kita menjelaskan tentang apa itu Al-Quran, apa itu wahyu, apa perbedaan wahyu dengan Al-Quran. Ini kan menjelaskan tentang hal yang sangat prinsipal di dalam Islam. Tetapi dengan mekanisme apa Anda menjelaskan konsep Al-Quran dan wahyu? Pasti dengan prinsip-prinsip rasionalitas. Itu jelas sekali. Kalau tidak pakai prinsip-prinsip rasionalitas, tidak akan lahir kitab sebesar Al-Itqan yang sekian ratus halaman, ataupun kitab-kitab yang lain.
Ini satu contoh, gitu ya. Makanya sekali lagi semua disiplin itu ada dalam ranah rasionalitasnya. Oke. Berikutnya kita belajar tentang pengantar filsafat Islam yang kedua, bagaimana. Nah, tetapi sebelum masuk ke sini, kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan mengapa tadi, intinya sekali lagi adalah membiarkan rasionalitas kita, persepsi kita, imajinasi kita untuk membangun gagasan-gagasan, untuk membangun katakanlah tesis-tesis, atau untuk membangun kritik-kritik baru, tesis-tesis baru terhadap filsafat Islam yang selama ini kita pahami. Dan itu tidak ada masalah kalau kita kalau kita keliru, enggak masalah. Nah, kalau kita, karena ini yang sebagaimana saya jelaskan minggu kemarin, yang kita kejar bukan benar dan tidak benar, tapi bagaimana kita menggali, membiasakan untuk berpikir kritis terhadap satu persoalan atau satu disiplin, dan kemudian kita belajar untuk menjawab persoalan itu. Jadi makanya kenapa kita harus membiasakan dengan menggunakan pertanyaan mengapa, begitu. Itu kesimpulannya. Berikutnya kita belajar tentang pengantar filsafat Islam yang kedua, yaitu bagaimana. Nah, itu. Oke. Sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa bagaimana itu lebih kepada menunjukkan dimensi metodologi, teknis, menunjukkan mekanisme, begitu ya. Dan ini agak menyerempet ke sejarah. Ya, saya kira banyak juga sih hal-hal yang lainnya. Jadi, pertanyaan sederhana saya, bagaimana para filosof mendiskusikan filsafat Islam? Tentu ini filsafat Islam kan banyak ya. Jadi saya memang fokus ke filsafat Islam. Itu dalam arti tidak 1 poin, 2 poin, enggak, tapi filsafat Islam. Bagaimana para filosof mendiskusikan filsafat Islam? Pertanyaannya, jawabannya 1. Diminta dalam tanda kurung mengajukan gagasan kefilsafatan kepada stakeholder atau publik melalui kitabah, menulis, atau hitobah, pewacanaan, serta mujadalah, debat. Gitu. Jadi, bagaimana para filosof mendiskusikan? Diskusikan itu tidak dari ruang yang hampa loh, Mas. Tidak dari ruang kosong. Mereka mendiskusikan itu dari realitas sosial. Jadi mereka itu diminta dalam tanda kurung untuk mengajukan gagasan kefilsafatan kepada stakeholder. Contoh yang paling real adalah Al-Kindi. Al-Kindi itu menulis Rasail Al-Falsafiyah, itu isinya sebenarnya surat-surat jawaban atas permintaan dari yang namanya Khalifah Mu'tasim dan Al-Ma'mun kalau tidak salah. Jadi mereka para khalifah ini bertanya kepada Al-Kindi tentang konsep-konsep Tuhan, konsep ketuhanan seperti apa, dan seterusnya. Jadi mereka tidak hanya ini dari ruang hampa. Mereka mengajukan gagasan kefilsafatan kepada stakeholder, publik, melalui kitabah atau hitobah. Kenapa hitobah itu keren? Karena hitobah itu kalau zaman sekarang itu pengajian. Kalau zaman sekarang itu pengajian. Pengajian itu ya mewacanakan. Beda dengan sekarang. Sekarang itu pengajian itu mendoktrinasi dan mereduksi. Kalau dulu enggak. Pengajian itu mewacanakan. Sehingga dari pengajian itu melahirkan gagasan-gagasan yang cemerlang, dan ketika ditulis oleh para kutab, itu menjadi sebuah teks referensi yang sangat-sangat besar. Oke. Yang berikutnya, bagaimana para filosof mendiskusikan filsafat Islam. Yang kedua,
mereka menerjemahkan, masih ke sana, masih belum. Mereka melakukan penerjemahan dan atau parafrase. Oke, sudah di sini. Mereka melakukan penerjemahan atau parafrase teks-teks filsafat berbahasa Arab, berbahasa non-Arab. Berbahasa non-Arab itu Suryani sebenarnya. Dan Ibrani. Saya tidak begitu paham siapa yang Ibrani, yang mana yang Suryani gitu. Kalau menurut keyakinan saya yang di Afrika itu yang kebanyakan Ibrani. Karena pengaruh Kristen lebih besar juga di situ. Misalnya di Koptik Mesir itu kebanyakan bahasa Ibrani. Tapi bahasa Suryani itu bahasa yang menyebar luas di sekitar Arab, Baghdad dan seterusnya, termasuk bahasa Persia. Tetapi kita lah itulah. Jadi melakukan penerjemahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana para filosof mendiskusikan Islam adalah merespon persoalan keagamaan. Jadi sekali lagi saya sudah sampaikan tadi bahwa agama itu melahirkan persoalan, melahirkan tanda tanya di masyarakat, karena masyarakat tidak paham, bukan salah agamanya. Masyarakat tidak paham, bukan salah agamanya. Dan agama tidak bisa menjelaskan dirinya kecuali melalui corong para faqih, para ulama. Nah, dan kebetulan ulama ini ada yang fokus ke filsafat, ada yang fokus ke tafsir, ada yang fokus ke hadis, ada yang fokus ke fikih. Nah, ini yang filosof inilah yang bagiannya juga merespon persoalan-persoalan keagamaan. Oke. Berikutnya, yang keempat, bagaimana mereka mendiskusikan filsafat Islam, mereka merumuskan dan mengembangkan wacana dan keilmuan baru di tengah arus utama nalar agama di satu sisi, dan arus utama norma atau ritus lokal di sisi yang lain. Ini sejarahnya. Jadi bagaimana mereka mendiskursuskan filsafat di tengah dua arus utama. Arus agama dan arus norma lokal, ritus lokal yang kuno. Ini para filosof di tengah-tengah. Oh, banyak contohnya. Kalau mau dikasih contoh misalnya. Banyak contohnya. Oke, yang kelima, merumuskan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, alam, baik murni maupun terapan, humanity, dan sejarah. Nah, jadi, filsafat Islam itu ketika pertanyaannya bagaimana mendiskusikannya itu ya caranya tadi merumuskan dan mengembangkan. Oke. Berikutnya, bagaimana cara membaca, memahami, menerapkan filsafat Islam. Nah, ini ya. Ini juga penting menurut saya. Cara memahami, membaca, menerapkan filsafat Islam. Jawabannya adalah membaca deskriptif atau memahami secara deskriptif. Memahami secara deskriptif ini adalah memahami data apa adanya dari gagasan yang ada di referensi. Gitu. Jadi bagaimana cara membaca itu adalah dengan cara deskriptif. Kalau di dalam kitab itu, di dalam teks itu dikatakan begitu, ya kamu tulis aja begitu. Nah, itu namanya deskriptif. Misalnya, filsafat Islam adalah, nah, ya kamu pahami aja itu. Itu namanya Anda memahami secara deskriptif. Membaca deskriptif, memahami data apa adanya. Yang kedua, cara memahami filsafat Islam adalah membaca secara metodologis. Membaca metode-metode yang digunakan oleh para filosof di dalam menjelaskan suatu persoalan. Ingat, kalau persoalan itu sebenarnya dalam filsafat Islam itu ya mungkin 5 lah. Persoalan ilahiyat,
atau teologi, persoalan tabi'iyat ataupun kosmos, baik itu makrokosmos maupun mikrokosmos, persoalan tabi'i riyadiyat atau persoalan tentang ilmu-ilmu terapan dan mekanik seperti halnya matematika, logika, kemudian engineering, musik, macam-macam, kemudian ilmu pengetahuan, begitu, epistemologi dan seterusnya, dan yang terakhir itu persoalan yang lain yang di luar 4 itu. Ini persoalan. Mereka setiap kali menjelaskan satu persoalan pasti menggunakan metode-metode. Nah, kita pahami metodenya. Ini cara membaca atau memahami filsafat Islam. Kemudian yang ketiga, membaca secara kritis. Analisis kritis gagasan filsafat Islam. Yang kritis itu gimana, Pak? Bisa membandingkan dengan gagasan yang lain. Analisis kritis itu berarti bisa juga menafsirkan, lebih menjelaskan. Boleh. Nanti hermeneutika, alat bantunya. Analisis kritis itu berarti melakukan katakanlah kritik atas bukti-bukti sejarahnya. Nah, berarti di sini lebih ke pendekatan historis. Begitu. Jadi misalnya Ibnu Sina menulis ini itu dalam konteks apa sejarahnya? Nah, itu sudah analisis kritis itu. Bagaimana gagasan Ibnu Sina yang seperti ini kita tafsiri? Nah, itu sudah kritis. Gitu. Atau bagaimana pandangan Ibnu Sina dibandingkan dengan Aristoteles? Nah, ini juga sudah analisis kritis, critical analysis. Ini yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara membaca filsafat Islam? Adalah membaca secara rekonstruktif. Melakukan konstruksi ulang atas gagasan filsafat Islam. Apa bisa, Pak? Oh, bisa. Ada yang menggunakan, banyak. Contoh misalnya ada yang namanya Al-Jabiri. Abid Al-Jabiri itu merekonstruksi filsafat Islam klasik ke wajah baru filsafat Islam yang modern. Berhasil. Arkun, Muhammad Arkun, juga sama. Fazlur Rahman, juga sama. Melakukan rekonstruksi. Tidak sekedar analisis kritis, tidak sekedar memahami metode, apalagi sekedar deskriptif, tetapi sudah sampai kepada rekonstruksi. Dan ini semua kita bisa lakukan. Tetapi tentu 1, 2, 3 ini harus kita paham dulu. Kalau kita mau yang keempat. Nah, gitu. Tapi keempat-empatnya juga wajib kita lakukan kalau kita mau fokus di dunia filsafat Islam. Bagaimana cara memahami, membaca filsafat Islam. Oke. Berikutnya, yang terakhir. Ya, ini yang terakhir, ini contoh saja. Bagaimana Ibnu Sina. Ini contoh kasus ya. Tadi pagi saya membaca Asy-Syifa, karyanya Ibnu Sina dalam kitabnya. Jilid yang kedua, Al-Ilahiyat. Gitu. 479 halaman. Ini kitab ini ditahqiq oleh kalau tidak salah itu Majid Fahri. Jadi Majid Fahri itu dia betul-betul dunianya untuk filsafat Islam. Tahqiq itu di ini. Tapi ini dalam bahasa Arab ya. Saya membacanya dalam bahasa Arab. Jadi bagaimana Ibnu Sina? Ini pertanyaan bagaimana? Bagaimana Ibnu Sina menjelaskan tentang ilahiyah? Ilahiyat itu ketuhanan. Bisa juga teologi. Atau dalam bahasanya ini tuh ada summa theologia. Itu kalau nggak salah siapa yang menulis summa theologia itu? Agustinus ya. Agustinus atau siapa filosof barat itu. Sebenarnya ini ad-ilahiyah. Gitu. Jadi di situ ada 479 halaman dibagi ke 6 atau 7 makalah atau 7 bab. 7 bab besar gitu. Nanti di setiap bab itu ada beberapa subbab kecil. Nah, saya sekedar sedikit saja. Dia bagaimana kita membaca alur pemikiran Ibnu Sina untuk membangun konsep
tentang ilahiyat. Gitu ya. Pertama, dia menulis tentang diskursus disiplin. Apa itu diskursus disiplin? Ilmu. Nah, gitu loh. Jadi dia pertama nulis ilmu dulu. Ilmu. Al-ilm, science, atau knowledge. Menurut dia, knowledge itu ada dua. Ada theoretical knowledge. Kalau dalam bahasanya Immanuel Kant, the pure, ada puration. Ada puration ya, kalau tidak salah begitu. Kemudian yang kedua ada practical knowledge atau al-ilm al-amaliyah. Ini secara teoretis dia bangun dulu keilmuannya. Disiplin keilmuannya itu dibangun dulu. Tidak sekedar ini berarti secara teoretis itu matang gitu. Dia tidak ngarang-ngarang. Jadi sebuah ilmu itu memang kita harus clear. Ilmu itu ya kalau teoretik ya jangan dicampur adukan dengan praktikal gitu. Jangan kemudian filsafat itu dibenturkan dengan fikih. Susah itu. Fikih kan amaliyah, praktikal. Sementara filsafat itu teoretikal. Apalagi filsafat itu teoretikal, sementara iman itu believable. Itu juga ini kita sudah salah membenturkan. Akibatnya ya yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Seringnya kan begitu di konteks masyarakat yang dalam tanda kutip ilmiah kita gitu loh. Jadi seperti itu. Diskursus dulu, keilmuan dulu, al-ilm dulu. Fondasi keilmuannya. Jadi dia itu membaca itu dengan sebuah perspektif keilmuan yang kokoh. Ini kelebihan. Kemudian pada berikutnya dia berbicara tentang fisika. Loh, fisika. Langsung saja Mas, ini 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Inilah sebenarnya hati dari peripatetic tradition Ibnu Sina. Gitu. Jadi 2, 3, 4, 5 itu adalah bukti kekuatan dari tradisi peripatetik Ibnu Sina yang diambil dari Aristoteles, peripatetiknya Aristoteles, dan kemudian dia terapkan untuk membangun konsep ilahiyah. Jadi untuk ke situ, untuk berbicara tentang ketuhanan, dia berbicara dari fisika dulu. Fisika itu apa? Ya materi, fisik kok. Materi, jauhar. Tobi'iyat. Apa? Ini yang materi itu, maddah itu. Dari maddah, dari materi, meters. Maddah yang paling kecil itu jauhar. Loh. Sampai kemudian kepada yang metafisik. Yang dari yang metafisik itu ya ini banyak ya ininya, apa namanya, rinciannya. Oke, kemudian dia bangun lagi itu perjalanan itu dengan sub berikutnya, bab berikutnya yang besar, yaitu kategori dan logika. Jadi dia siapkan dulu semua perangkat argumen-argumen yang kokoh tentang konsep kategori-kategori. Ada ruang, waktu, panjang, pendek, begitu kan, kualitas, kuantitas. Ini dia kritisi betul, dia kokohkan betul. Ketersambungan, kontinuitas, keterputusan, begitu. Kemudian banyak, satu, kasroh, wahdah. Ini semua berbicara dari kategori metafisik, kategori dan logika, dan semuanya itu memang terinspirasi dari Aristoteles. Tetapi untuk berbicara tentang ketuhanan. Bahkan berikutnya dia bicara kausalitas. Berbicara tentang kausalitas, bicara tentang akal. Nah, baru kemudian dia lari kepada struktur ontologis. Membangun tentang al-wujud. Nah, sampai di sini, ini kemudian nanti akan kelihatan sebenarnya bagaimana message-nya Ibnu Sina itu menjadi konsep
ilahiyat yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Mutawahhid. Loh. Jadi filsafatnya Ibnu Sina pada ujung-ujungnya itu nanti akan kelihatan untuk menopang prinsip tauhid. Gitu. Makanya lihat, kalau boleh saya mendekonstruksi ataupun merekonstruksi slide berikutnya yang ada segitiga, itu kelihatan ini struktur bangunan argumennya. Jadi mereka itu kuat di tahdid. Nah, gini, tahdid. Tahdid itu haddun, membatasi. Ini dua sub, ini peripatetiknya. Jadi kemudian ada tanzih, ada tasbih, ini dalam bahasa sederhana saya. Nah, kemudian satunya itu tauhid. Jadi disitulah sebenarnya titik hubung antara agama dan filsafat. Nah, kita selama ini memahami filsafat itu ada di dataran yang paling bawah ini. Di tahdid saja, peripatetik saja, kategori-kategori, definisi-definisi. Tetapi tidak membaca di bagian-bagian akhir dari kemana sebenarnya Ibnu Sina. 479 hanya ingin mengatakan bahwa Allahu Ahad. Al-Ahad As-Somad. Lam yalid walam yulad, dan seterusnya dan seterusnya. Di bagian akhir dari studi-studinya tentang filsafat. Nah, jadi bangunan struktur argumennya seperti itu. Nah, sekali lagi, saya di bagian akhir lagi, saya sudah jelaskan tadi, seperti itu. Struktur nalar peripatetiknya Ibnu Sina itu tadi seperti tadi. Yang pertama adalah fisika, logika, metafisika. Ini peripatetik Ibnu Sina. Jadi 479 halaman itu hanya ingin mengokohkan tentang keesaan Tuhan. Loh. Itu filsafat Islam. Punya visi yang jelas, yaitu untuk menjadi pelayan agama, tetapi tidak meninggalkan objektivitasnya sebagai sebuah disiplin. Itu mestinya kita harus pahami seperti itu. Oke, saya kira itu 55 menit ya, 1 jam. Oh, masih ada yang terakhir. Oke, sorry, masih ada yang terakhir sedikit lagi. Bagaimana mentransformasikan filsafat Islam untuk era kekinian? Jawabannya, lakukan perubahan dari lokalitas historical ke translokality critical. Jadi lokalitas itu apa? Lokalitas itu ya Baghdad. Lokalitas itu ya apa namanya? Iran. Historical itu ya dulu. Ya kita, maaf ya, saya mengkritik Sadra deh. Saya mengkritik deh Sadra. Sadra itu datang dari Iran ke Indonesia. Sekolah tinggi filsafat Sadra, meskipun saya dekat. Tapi dia membawa lokalitas baru dan historical baru ke ruang yang lain. Ya sama aja. Tidak bisa berkembang. Jadi lokalitasnya itu ditanamkan di Indonesia. Historicalnya ditanamkan. Tidak translocality dan tidak critical. Tidak ada perubahan. Jadinya akan menjadi ideologi-ideologi atau teologi-teologi baru dari filsafat. Bukan filsafat. Jadi, bagaimana mentransformasi filsafat Islam untuk era kekinian? Keluar dari paradigma al-hikmah ke paradigma an-naqd al-falsafi. Critical philosophy. Jadi filsafat itu harus betul-betul critical. Yang kedua, kalau kita mau lebih radikal lagi, kita bisa mentransformasikan filsafat Islam keluar dari genre religious knowledge ke humanities. Itu akan juga menantang bagi kita. Saya kira itu pertemuan yang kedua ini untuk pada intinya menjelaskan tentang pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang belum jelas, boleh ditanyakan, Mas, kalau masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus Ya. ya, kawan-kawan tadi yang dari admin kelas tadi terputus ya Pak. Oke. Jadi saya coba menggantikan jadi moderator. Oke. Jadi sudah dipaparkan mengenai banyak sekali ya dari mengenai sejarah daripada filsafat Islam sampai kepada substansi dari filsafat Islam. Nah, di sini kawan-kawan jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan mengenai tadi tentang struktur bangunan argumen, struktur nalar, apakah masih ada yang bingung atau bisa dipertanyakan, silakan. Iya. Kayaknya susah ini ya, atau Ya. susah atau gimana ini? Ya, kalau masih belum jelas bisa ke Jogja. Ini Mas Zainul Mutakin Nah, ya, di mana kuliahnya ini? Atau masih kuliah atau? Saya di UIN. UIN mana? Jogja? Saya di UIN. UIN ya, Di Jogja juga. Oh, fakultas apa, Mas? Ya, juga. Tas hukum. Fakultas apa? Syariah. Oh, Syariah. Syariah. KKN juga sama sekarang posisinya? Ya, sama. KKN juga? Ya. Oh, ya. Sekarang di mana? Sekarang di mana posisinya? Di kampung halaman, Pak. Di Ternate. Maluku sana? Ya, Maluku. Oh, iya. Oke, kalau sudah cukup saya kira cukup. Mudah-mudahan ada yang mencerahkan untuk Mas Zainal ya. Zainul Mutakin dan kawan-kawan. Iya, mungkin ini sih sebenarnya kendalanya itu teman-teman di sini terkendala kuota kali di sini, kawan-kawan di mahasiswa di sini. Nah, mungkin nanti saya inisiatif untuk record dan bisa disebarkan lewat sosial media atau nanti bisa ditonton bersama oleh kawan-kawan di sini. Tapi sudah direkod ya? Iya, sudah. Sudah direkod. Oke, ya. Jadi memang kawan-kawan di sini itu perhatiannya terhadap filsafat Islam juga besar karena ada kampus IAIN juga kan, kampus IAIN Ternate. Nah, mereka juga sebenarnya ini perhatian terhadap filsafat juga besar, tapi terkait diskusi online itu masih kurang masif. Nah, ini mungkin saya bisa lebih sebarkan lewat video-video atau mereka bisa dengarkan di kafe-kafe begitu, Pak. Kalau ada pertanyaan atau ada kritik nanti bisa di WA ke saya juga boleh. Ya. Oh, ya. Saya kira begitu, sudah cukup. Mas Zainal. Ya, ini kelas Mas Bagus. Mas Bagus sudah cukup atau masih ada? Iya, teman-teman ada tanggapan atau ada pertanyaan? Maaf, terputus koneksi saya. Silakan, ada yang mau bertanya atau bagaimana? Mungkin bisa lain waktu aja, atau bisa di WA langsung aja nanti. Oh iya, Pak. Iya. Bisa saya sebarkan. Oke. Tapi kalau presentasinya tadi sudah jelas ya di rekamannya ya. Iya, sudah jelas. Oke. Terima kasih. Ya. Saya mohon pamit. Terima kasih Mas Bagus, Zainul Mutakin. Ya.
Kalau di Jogja nanti main ke rumah. Siap. Iya Pak, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini besok Terima masih kasih sekali banyak. lagi ya. Besok masih Iya, sekali Pak. lagi ya. Terima kasih banyak Pak Zuri. Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Mm. Sekian pertemuan kita kali ini, Filsafat Islam sesi kedua. Selanjutnya kita akan bertemu lagi tanggal 21 di jam yang sama untuk melanjutkan tentang apa itu filsafat Islam. Untuk apa ya Pak ya? Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.